Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan melanjutkan materi tentang teks eksposisi. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang identifikasi teks eksposisi, kemudian struktur dan kebahasaan teks eksposisi, sekarang kita akan melanjutkan ke menyajikan teks eksposisi. Ketika kita mempelajari menyajikan teks eksposisi, ada beberapa langkah yang harus kita pelajari. Yang pertama, kita harus menentukan topik. Yang kedua, kita menentukan tujuan. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, membuat kerangka. Dan langkah yang terakhir, yang kelima, adalah mengembangkan kerangka. Nah, jadi ada 5 langkah yang harus kita lalui untuk menyajikan sebuah teks eksposisi. Nah, sekarang yang pertama kita akan belajar menentukan topiknya dulu. Langkah pertama yang harus dilakukan saat membuat teks eksposisi adalah menentukan tema atau topik. Dengan menentukan tema atau topik, pada saat menulis kita akan lebih terarah dalam menyelesaikan tulisan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita menentukan tujuan penulisan teks eksposisi. Setelah menentukan topik yang akan dipaparkan, kita harus memiliki tujuan yang nantinya akan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada pembaca. Langkah kedua. Sekarang langkah ketiga adalah memilih data yang sesuai dengan tema. Setelah menentukan tema dan tujuan penulisan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data atau bahan yang diperlukan dalam penulisan teks eksposisi. Bahan dapat diperoleh dari buku, majalah, pencarian di internet, surat kabar, ataupun wawancara secara langsung. Langkah keempat adalah membuat kerangka karangan. Sebelum mulai menyusun karangan eksposisi, hal yang perlu disusun terlebih dahulu adalah membuat kerangkanya secara lengkap dan sistematis. Dengan adanya kerangka karangan, memudahkan kalian dalam mengembangkan pembahasan sesuai dengan batasan-batasan kerangka karangan yang sudah dibuat. Kerangka yang disusun didasarkan pada struktur teks eksposisi. Kita ingat bahwa struktur teks eksposisi meliputi tesis, argumen, dan penegasan ulang. Sedangkan langkah kelima yaitu pengembangan kerangka karangan. Setelah kerangka karangan tersusun, mengembangkan secara lebih lengkap lagi agar ciri-ciri eksposisi dapat tersalurkan. Eksposisi yang bersifat informatif, objektif, dan logis. Dalam karangan ini, pengarang lebih menjelaskan maksud dari topiknya itu dengan menyertakan bukti-bukti yang konkret sebagai penunjang dari pembahasan itu di masing-masing struktur teks. Nah, setelah kita melalui langkah-langkah tersebut, kita akan berlatih untuk menyajikan teks eksposisi. Nah, yang pertama kita harus menentukan topik atau temanya. Budia punya contoh topik yaitu bahaya bermain game secara berlebihan. Topiknya, kemudian kita menentukan tujuan. Tujuan dari topik tersebut adalah menginformasikan dan menjelaskan bahaya bermain game secara berlebihan. Topik sudah, tujuan sudah.
Langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data. Dia punya contoh data dari topik yang sudah diambil, yaitu dampak bermain game secara berlebihan. Contoh datanya adalah yang pertama dampak secara fisik. Nah, dampak secara fisik contohnya kesehatan mata terganggu, gangguan motorik, nyeri sendi, dan menurunkan tingkat konsentrasi. Selain dampak fisik juga ada dampak psikologis, yaitu kurang bersosialisasi, masalah komunikasi, dan membuat lebih agresif. Nah, itu data yang kita kumpulkan. Selanjutnya adalah langkah untuk membuat kerangka karangan. Kita buat kerangka karangannya berdasarkan strukturnya. Kita tahu bahwa struktur teks eksposisi yang pertama adalah tesis. Nah, di paragraf pertama ini tesisnya berisi pengantar tentang bahaya bermain game secara berlebihan. Yang kedua atau paragraf kedua yaitu struktur argumen. Di struktur argumen ini berisi menjelaskan bahaya bermain game dari segi fisik dan psikologis tadi. Yang ketiga yaitu paragraf penegasan ulang atau struktur penegasan ulang, berisi penguatan tentang bahaya-bahaya tersebut. Langkah yang kelima dalam menyajikan teks eksposisi adalah mengembangkan kerangka karangan. Sesuai dengan kerangka yang sudah kita buat tadi, sekarang kita lihat contoh dari pengembangan paragraf pertama atau pengembangan struktur tesis. Ujian bacakan. Bermain game memang sangat mengasihkan dan bisa membuat siapa saja, terutama anak-anak, menjadi lupa waktu. Meski bermain sudah menjadi hal yang wajar untuk anak-anak, tetapi apa jadinya jika anak-anak lebih sering duduk di depan layar komputer atau menatap gadget selama berjam-jam untuk bermain game online? Jika dibiarkan, hal itu akan memberikan dampak bagi anak-anak. Sekarang pengembangan paragraf yang kedua atau pengembangan struktur argumen. Dia bacakan, bermain game memang bisa memberi kesenangan untuk anak-anak, tetapi jika sampai menyebabkan kecanduan, maka anak-anak akan berisiko mengalami sejumlah dampak. Dampak itu bisa mengarah pada dampak fisik dan psikologis. Dampak fisik dari bermain game secara berlebihan antara lain akan mengganggu kesehatan mata. Menatap layar komputer atau gadget terlalu lama akan menurunkan kesehatan mata, mulai dari mata minus bertambah, sampai kerusakan saraf mata. Selain itu, bermain game secara berlebihan akan menyebabkan gangguan motorik. Akibat duduk terlalu lama, motorik anak akan menurun, sehingga pertumbuhan badannya tidak maksimal dan berakibat obesitas. Dampak lain dari bermain game secara berlebihan adalah timbulnya nyeri sendi. Bila anak-anak duduk dalam posisi terlalu lama, maka bisa membuat otot-ototnya terasa kaku dan nyeri sendi. Satu lagi efek bermain game terlalu lama adalah akan menyebabkan turunnya konsentrasi. Ketika anak bermain game, terjadi perubahan struktur dendrit sel-sel dalam otaknya. Konsentrasi anak akan menurun sehingga dia gagal fokus. Bermain game secara berlebihan juga menimbulkan dampak psikologis bagi anak. Dampak psikologis yang pertama adalah anak akan kurang bersosialisasi. Dia akan lebih memilih bermain komputer atau gadget di rumah, sehingga menjadikan mereka canggung atau kurang cakap.
Dampak psikologis yang kedua adalah menimbulkan masalah komunikasi. Anak akan kurang untuk mendengarkan dan memberi respon perkataan orang lain. Sedangkan dampak psikologis selanjutnya adalah membuat anak lebih agresif. Anak yang kecanduan bermain game yang mengandung kekerasan seperti perang-perangan, pertarungan, dan lain-lain biasanya lebih agresif dan memiliki emosi yang tinggi. Itu tadi pengembangan paragraf yang kedua atau struktur argumen. Jadi diceritakan mulai dampak fisik dan juga dampak psikologisnya. Sekarang paragraf yang ketiga, yaitu paragraf penegasan ulang yang berisi sebuah kesimpulan. Jadi, ketika anak-anak sudah mulai kecanduan bermain game, sebaiknya segera ambil langkah-langkah pencegahannya, yaitu dengan segera membatasi frekuensi anak untuk bermain game, dengan mendorongnya untuk melakukan aktivitas positif di luar rumah. Demikian anak-anak, pelajaran kita hari ini tentang menyajikan teks eksposisi. Kita akhiri untuk kembali ke Google Classroom menyelesaikan tugas-tugas yang menyertai. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.